Teman-teman, salah satu fungsi airbox ialah tempat filter udara untuk menyaring kotoran supaya nggak masuk ke dalam mesin. Kita paham betul, mesin harus bersih dari partikel kotoran luar yang dapat merugikan. Filter udara yang kurang bagus, partikel dari luar kemungkinan besar akan menumpuk di klep piston dan menimbulkan masalah, yaitu kerak karbon yang menjadi hotspot munculnya detonasi atau ngelitik. Juga, partikel kotoran berukuran besar dapat membuat dinding silinder atau boring jadi baret. Demikian pula pada mesin balap. Akan menjadi bencana ketika balapan berlangsung dan si pembalap sudah unggul di posisi terdepan, tapi harus DNF, alias nggak finish, akibat mesin jebol karena partikel kotoran di sirkuit yang masuk ke dalam silinder. Tapi, ada fungsi lain airbox yang juga penting, terutama untuk mesin balap, seperti Formula 1, MotoGP, WSBK, Moto2, dan lain-lain. Dengan berkembangnya sport bike modern, insinyur mesin menemukan keuntungan yang bisa dihasilkan dari airbox. Fungsi airbox itu berhubungan langsung dengan volumetric efisiensi mesin, yaitu torsi dan power. Seperti rancangan efisiensi di sistem knalpot untuk mengeluarkan gas hasil pembakaran, airbox pun juga sama, yaitu memanfaatkan gelombang udara bertekanan di dalam sistem intake. Dalam proses intake stroke, posisi klep terbuka, udara yang dihisap oleh engine membangun kecepatan di dalam intake manifold. Udara memiliki berat, dengan itu udara yang mengalir cepat memasuki silinder menciptakan inersia. Ketika klep intake menutup, gelombang udara tersebut menabrak klep intake dan terkompres membangun tekanan tinggi. Karena terhalang, maka gelombang udara bertekanan tinggi tersebut berbalik kembali ke intake manifold, kemudian menabrak airbox atau plenum, dan memantul kembali, dan seterusnya. Dalam kondisi itu, beresonansi seperti pegas sampai klep intake membuka kembali. Efek itu disebut dengan ruang resonansi Helmholtz atau Helmholtz Resonance Chamber. Ketika gelombang udara bertekanan tinggi datang bertepatan dengan klep intake membuka, maka masuk secara cepat ke dalam silinder membangun silinder pressure. Airbox dan intake manifold di MotoGP dirancang secara presisi supaya frekuensi gelombang udara bertekanan tinggi itu datang bertepatan pada waktu klep intake membuka. Untuk itu, engineer menentukan dulu kecepatan putaran mesin yang direncanakan. Baru kemudian airbox dan intake manifold didesain berdasarkan kalkulasi rumit dinamika aliran udara yang dipengaruhi oleh durasi camshaft, diameter klep, valve lift, diameter area cross-section, dan bentuk saluran port di silinder head, dan lain-lain. Desain airbox MotoGP sangat penting, dan ukurannya terlihat begitu masif besar. Bila perlu menggeser tangki bensin akibat keterbatasan tempat. Fungsi airflow berresonansi di dalam airbox ini juga berlaku pada mobil dan motor jalan raya. Dengan maksud, torsi akan lebih efektif pada putaran mesin yang direncanakan. Demikian teman-teman bahasan singkat ini. Terima kasih.